tepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu dapat membangkitkan iman kita. Kita baca bersama 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, bagaimana mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? 1 Raja-Raja 17, judul perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Ayat yang pertama dikatakan di sana, kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, kita tahu bersama ketika Raja Ahab naik menjadi raja di Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menikah dengan Isabel, seorang perempuan yang sangat berdosa, licik, dan membawa Ahab untuk mengutuki Allah, bahkan menyembah kepada dewa Baal. Dan pada waktu itu saudara, mereka percaya bahwa dewa Baal itu dewa yang akan menurunkan hujan, dewa yang sanggup memberkati tanah, memberi kelimpahan untuk panennya bisa bagus dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah itu Tuhan mengirim, ya, dikatakan di sana Elia untuk pergi dan bernubuat kepada Raja Ahab. Karena mereka percaya bahwa Baal yang akan menurunkan hujan, tetapi Tuhan berkata kepada Elia, pergi temui Raja Ahab. Katakan bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, dan benar terjadi, kita tahu kisah selanjutnya terjadi kekeringan yang hebat. Tuhan membuktikan kuasanya, ya, untuk menentang penyembah-penyembah berhala yang berkata bahwa dari merekalah sumber berkat yang sanggup menurunkan hujan. Kita tahu Alkitab berkata Tuhanlah yang menurunkan hujan, yang berkuasa menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Ya, Tuhan tuh kasihnya adil loh. Mau orang baik, mau orang jahat, dia turunkan hujan. Matahari bersinar bagi orang baik dan orang jahat. Itu keadilan Tuhan juga. Bayangkan kalau orang jahat itu di rumahnya tidak ada matahari. Jadi kalau kita lewat di perumahan gitu yang gelap-gelap itu, ini jahat ini. Ya, rumahnya tidak ada matahari, ini jahat. Atau hujan hanya turun bagi orang yang baik dan orang jahat nggak ada hujan. Jadi di rumahnya itu kekeringan, nggak ada air. Tapi orang yang benar ada air, ya. Tapi kita percaya Alkitab bilang Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan. Kalau Tuhan bilang tidak akan ada hujan, tidak akan ada. Kalau Tuhan bilang ada hujan, ada. Manusia bikin hujan buatan bisa nggak? Bisa, tapi terbatas. Ya, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hanya Tuhan yang sanggup menurunkan. Dan pada waktu itu Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu ingin mendemonstrasikan kuasanya lewat hidup kita, amin. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau percaya dan taat kepada firman Tuhan. Lalu setelah Tuhan berkata begitu kepada Elia, berfirman, dikatakan di sana Tuhan bilang, lalu sekarang kamu pergi. Setelah kamu ucapkan nubuatan itu, kamu pergi dari sini, berjalanlah dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nanti kalau kelaparan itu melanda, tenang saja, engkau akan minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Elia adalah seorang yang mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa di hidupnya. Berapa banyak yang ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya? Semua mau? Mau bayar harganya? Jangan dulu ngomong-ngomong mau, enggak gampang, ya. Enggak gampang.
Ketika Tuhan berkata kepada Elia, nanti akan ada kelaparan, kekeringan, jadi engkau pergi sembunyi di sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nanti burung gagak kasih makan dan kau minum dari sungai itu. Kalau Bapak Ibu disuruh Tuhan pergi sembunyi di sungai apa di Jawa, di Surabaya ini sungai apa? Berantas ya, bukan Kali Ciliwung ya. Itu di Jakarta. Disuruh pergi ke sungai Berantas, Tuhan bilang, nanti kau minum dari sungai itu, tenang, makan dari mana? Burung, gagak, tak suruh kasih kau makan. Saudara percaya enggak? Jangan bilang iya, amin, amin dulu. Coba kita merenungkan kalau kita jadi Elia. Kira-kira saudara disuruh pergi, nanti yang kasih makan burung. Burung kasih makan kita. Menurut saudara, masuk akal? Jawab jujur dengan logikamu, ndak usah sok rohani. Menurut saudara masuk akal ndak? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka katakan. Ya tapi memang jujur secara logika manusia, ndak masuk akal. Kalau kita yang disuruh kita berangkat ndak? Iya kan Tuhan ya. Makanya akhir zaman ini memang jarang orang lihat mujizat. Karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Suruh pergi ke sungai, terus sembunyi di situ, nanti makannya gimana? Burung, antar makan. Mempercayai Tuhan itu nggak gampang. Sering kali kita harus menanggalkan logika. Ya, apalagi bapak-bapak ini yang terkenal memakai. Ya, karena laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba ditaruh di gerbong paling belakang. Haleluya ya. Iya toh? Kasihan sih saudara. Di rumah sudah jadi korban istri. Ada ibu-ibu tertawa besar itu berarti dia pelakunya. Di rumah udah jadi korban istri, di kantor jadi korban bos. Di kereta jadi korban gerbong. Laki-laki itu survei membuktikan, ya, bapak-bapak, kenapa banyak bapak-bapak yang cepat botak? Maaf saya tidak menyinggung yang botak-botak ya. Kenapa? Ya karena orang itu kalau botaknya di depan berarti banyak berpikir. Kalau botaknya di belakang karena pinter. Kalau botaknya menyeluruh dia pikir dia pinter. Ya, ini cuma intermezzo, jangan tersinggung dong ya bapak-bapak. Tapi kenapa? Bahkan survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Daripada perempuan. Kenapa saudara? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Ya, tapi memorinya full. Karena semua dia pikir. Perempuan beda, otaknya memorinya lebih gede tapi hampir nggak ada isinya. Maaf ya. Dong, kenapa lagi say? Dia ketik panjang lebar nih. Itu suamiku kamu tahu nggak? Gini panjang. Dia ketik, dia kirim. Temennya itu sih udah malas baca chattingannya juga. Temennya cuma balas gini, doa ya say. Dia udah plong. Karena sudah Tapi bapak-bapak kalau ada masalah, masa say? Ada hal-hal yang bisa dibuat laki-laki tapi, yang bisa dibuat perempuan tapi tidak bisa dibuat laki-laki. Perempuan tuh kalau manggil say sama sesama temennya, enggak apa-apa. Tapi coba bapak-bapak, jangan kau coba, ini adegan berbahaya. Kau panggil say temenmu langsung dibilang boti itu. Ya, enggak bisa, itu jangan ditiru, ya. Cowok tidak bisa masuk di kamar ganti berdua, cewek bisa. Enggak akan ada yang menghakimi. Tapi coba cowok keluar dari sana. Enggak akan ada yang menghakimi. Tapi coba cowok keluar dari kamar pas berdua. Ya, itu tidak bisa ditiru. Jadi kasihan laki-laki itu memang. Apalagi ditaruh di gerbong. Ampuni dia Tuhan ya. Kalau perempuan itu ada masalah, dia pergi ke mall.
Enggak beli, cuma cuci. Memang ibu-ibu di sini jarang beli, cuma cuci mata, ketahuan ya. Iya, memang di mall itu sekarang saudara kasihan pada mengeluh. Karena cuma banyak ya kelompok-kelompok yang lihat-lihat doang, yang cuci mata doang ya. Ini kelompok-kelompok ini memang, tapi nggak beli nggak. Karena dia stres. Ada masalah di rumah, dia cuma pergi cuci mata di mall, pulang plong, dia plong. Padahal belum ada jalan keluarnya. Laki-laki tidak bisa begitu. Jadi bapak-bapak jangan terlalu banyak pakai logikamu terus. Berserah kepada, belajar ya, tapi cowok disuruh percaya hal yang tidak mungkin itu sulit. Tapi Elia membuktikan, dikatakan waktu Tuhan suruh dia pergi, engkau akan dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Ayat 5 bilang apa? Lalu berpikir-pikirlah Elia. Lalu dia merenung-renungkan itu masuk akal atau tidak? Alkitab bilang apa? Ia pergi dan melakukan seperti jangan kita ini coba melanggar, pasti hidup kita tidak akan bahagia, tidak akan mungkin mengalami mujizat Tuhan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Dan selalu ada harga untuk kita mau melihat mujizat. Ya, nggak mungkin ada mujizat kalau tidak ada persoalan. Jangan selalu benci dengan yang namanya persoalan. Karena biasanya itu menjadi salah satu cara Tuhan agar kita bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Lalu kita bisa bersaksi. Ya, secara manusia banyak hal yang tidak masuk akal itu terjadi di hidup kita. Tapi ketika kita belajar percaya dan melakukan seperti firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Saya baru landing dari Balikpapan tadi siang saudara, tadi sore lalu langsung makan ke hotel lalu ke sini. Saya tadi malam KKR di Balikpapan. Jadi kemarin itu jam 6 ya, saya waktu hari Senin ya, saya mau datang ke KKR di gereja. Anak saya tuh kabar Imam, perumahan banjir. Saya tuh kaget, kok banjirnya mendadak sih? Iya memang mendadak, nggak tahu ini ada apa tiba-tiba air itu masuk ke perumahan. Saya bilang sama suami, coba cari tahu kenapa bisa tiba-tiba, memang hujan deras banget, tapi tidak pernah seperti itu. Memang di perumahan kami itu ada kali, tetapi nggak pernah banjir. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ya bisa ditayangkan videonya nggak? Saya tuh mau pelayanan, anak saya kirim video ini saudara, saya kirim ya, biar kita lihat sama-sama. Ya, jam 6 sore dia kirim ini dari teras rumah saya, ya dia kasih lihat saya ini. Tuh depan rumah tuh sudah air semuanya. Ya itu di depan rumah saudara. Sore ini jam 6. Mobilnya tetangga sudah separuh itu. Sore jam 6. Setengah 7-nya boleh kasih lihat yang ada ban mobil saya. Setengah 7-nya ini di garasi. Padahal tadi kan garasi saya itu tinggi dari jalan. Tiba-tiba jam setengah 7 itu ban depan mobil sudah ada airnya. Lalu saya ini mau khotbah, mau ibadah, mau khotbah. Kira-kira saudara galau nggak? Anak saya bilang air itu masuk seperti air bahmam. Suami saya buka di grup perumahan, ternyata sudah heboh karena tanggulnya jebol. Itu air saudara kalau lagi hujan deras, karena kali itu depan rumah kami itu kali aktif yang memang dari daerah Bogor sana itu air. Jadi kalau di sana hujan deras, ditambah lagi di sini hujan deras, itu kadang airnya itu lebih tinggi daripada jalan, tapi ada tanggul. Selama ini tuh aman, tiba-tiba tanggul itu jebol. Bayangkan kalau air lebih tinggi dari jalan lalu jebol. Saya ini mau khotbah galau. Saya ingat, aduh mobil di garasi kita lagi pergi,
Anak saya yang satu juga ikut saya, jadi semua mobil ada di garasi. Saya sudah berpikir, Tuhan, aduh kalau air masuk rumah, mobil kerendam air, bagaimana ya Tuhan? Mau khotbah ini galau saya saudara. Tapi tiba-tiba suara di hati saya itu bilang begini, jadilah tenang, belajarlah percaya. Sudah mau 6:30 saya bilang sama suami, kita doa yuk. Terus enggak usah lihat HP lagi. Enggak usah, nanti mengganggu hati kita. Tuhan, saya berdoa, Engkau yang berkuasa atas hujan, atas banjir, atas laut, atas sungai. Kalau Engkau berkehendak menahan air itu, aku percaya Engkau sanggup. Karena anak saya bilang begini, udah 6:30, Mam. Aku pantau dari tadi, 1 menit naik 30 cm. 1 menit. Anak saya mantau, 1 menit naik 30 cm itu banyak gak saudara? Banyak. Saya ini berpikir, saya mau khotbah 2 jam ibadah. Jangan tertawa, ini logika masuk akal enggak? Ya masuk akal lah, 2 jam saya khotbah, 1 menit naik kali berapa berarti? Masalahnya ini bukan karena hujan, tapi kali yang jebol. Itu air kalau lagi banjir banget memang lebih tinggi dari jalan. Jadi saya itu, saya bilang Tuhan Engkau yang sanggup, saya tidak mau hatiku terganggu, saya ini mau khotbah. Tolong Tuhan tenangkan hatiku, kalau Engkau mau, Kau sanggup Tuhan menahan air itu, aku percaya. Tuhan sanggup. Tapi kalaupun air naik terus dan itu mobil-mobil kerendam, rumah saya masuk air, itu cuma harta dunia. Jangan tepuk tangan. Karena ngomong begitu tidak gampang. Sambil saya sudah menghitung kerugian kalau mobil kerendam. Tapi saya berusaha. Saudara, untuk melakukan firman itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya udahlah Tuhan, harta dunia ilahi. Aku mau khotbah, aku enggak mau mikir. Saya bilang sama suami, kita udah berdoa, matikan handphone. Karena seringkali kalau kita lihat, maka hati jadi takut. Saya bilang enggak usah lihat grup, enggak usah lihat tutup. Saya nyanyi memuji Tuhan. Sesekali setan bilang, kerendam rumah, biarin. Ya, biarin. Mobil kerendam, biarin. Enggak gampang loh saudara, ternyata tidak gampang. Pada firman Tuhan tuh enggak mudah. Tapi saya bilang Tuhan saya mau percaya. Walaupun habis saya khotbah 2 jam, bayangkan 1 menit 30 cm. 2 jam itu udah. Aku mau belajar percaya, walaupun Engkau tetap baik. Walaupun rumah saya kebanjiran, Engkau tetap baik Tuhan. Saya khotbah saudara. Selesai khotbah, 2,5 jam malah. Ternyata saya khotbahnya kepanjangan, saking saya lupa itu acara banjir. Selesai khotbah saya lihat, udah 2,5 jam saya ini ibadah. Saya baru buka HP. Saya cari foto, ada anak saya kirim enggak. Saya bilang, Ji gimana? Airnya masuk enggak? Enggak Mam, dari tadi dia bertahan di situ. Dia bertahan. Saudara, apakah itu hal yang kebetulan? Menurut saudara itu kebetulan? Saya percaya itu tidak kebetulan. Dan sering kali Tuhan itu melihat sikap hati kita. Sebelum dia melakukan mujizat, dia mau lihat sikap hati kita dulu. Apakah kita ini benar-benar percaya, berserah pada Tuhan dan menempatkan Tuhan pada posisi yang nomor 1 di hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau percaya pada firman Tuhan? Atau kita ini jadi orang yang cuma ngomong Kristen kalau di gereja? Yang ngomong firman kalau lagi di gereja amin, pulang di rumah lupa semua itu firman. Mujizat tidak terjadi begitu saja. Tanpa ketaatan tidak akan ada mujizat. Saya berdoa kita ini jangan cuma jadi orang Kristen yang datang duduk-duduk di gereja ya. Yang cuma bikin panas kursi gereja. Amin saudara.
Saya tadi baru bilang sama Pak Beni ini setia sekali mendampingi hamba Tuhan. Kalau saya datang ada Pak Beni, ya saya drop, dibeliin kopi, dibeliin susu beruang, dibeliin ini. Saya bilang, Pak Beni ini pelayananmu luar biasa loh Pak. Kalau nggak masuk surga kebangetan loh. Saudara juga. Kau sudah buang waktu datang doa malam. Kalau tidak masuk surga dan tidak mengalami mujizat selama kita hidup itu Dia Tuhan yang sama yang berbicara pada Elia zaman dulu. Dia Tuhan yang sama pada hari ini yang kita sembah. Yang sanggup melakukan mujizat di hidup kita. Yes saudara. Jangan pernah takut dengan keadaan zaman yang berubah. Semua boleh naik, dolar naik, minyak naik, semua naik. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dengan semua janji-janjinya. Amin saudara. Imani itu, percayai itu. Maka kita akan melihat, maka kita akan tahu dan kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagi saya tadi malam itu mujizat besar. Dan anak saya bangun pagi kasih foto-foto di grup, Mam. Puji Tuhan banget loh, memang benar-benar kita tuh perlindungan Tuhan. Aku bangun pagi, tetangga depan jemur kasur, jemur sofa, jemur karpet yang tebal-tebal. Tetangga kanan kiri jemur, semua jemur. Tapi rumah kita tidak. Jangan tepuk tangan. Kasihan, saya tidak berharap mereka juga kebanjiran. Tapi Tuhan bilang akan ada perbedaan. Waktu kita punya sikap hati yang benar, mau percaya pada firman Tuhan. Saya bilang Tuhan, ketenangan, hal kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan pakaian, bukan rumah, bukan mobil. Tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya tidak mau kehilangan sukacita. Hari ini saya mau khotbah. Mendengar berita begitu, lihat foto begitu. Aduh deg-degan, saya nggak mau terkontaminasi. Aku percaya Tuhan mampu, Dia sanggup. Sebelum mujizat terjadi, seringkali Tuhan tuh pengen lihat hati kita, pengen lihat iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar percaya? Bahkan gak sampai situ sudah dikatakan dan benar. Lalu Tuhan melakukan seperti yang Dia janjikan pada waktu pagi dan petang. Burung gagak itu bawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jangan tanya burung gagaknya itu bawa daging dari mana ya? Dia ambil di mana tuh roti? Dia ambil di mana tuh daging? Tidak semua hal perlu kau tahu. Tapi Tuhan Maha tahu dan Maha mampu. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang ciptakan langit, Dia yang ciptakan bumi, Dia yang ciptakan semua, Dia yang menciptakan. Dan kita cuma cukup percaya dan berkata, yes, amin, kami percaya Tuhan. Jangan biarkan saudara imanmu itu menjadi sia-sia. Justru di tengah masa sulit Tuhan itu mau menyatakan mujizat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Supaya kita menjadi alat bagi kesaksian nama Tuhan yang ajaib. Israel dilanda kelaparan besar. Semua orang gak bisa makan. Tapi Elia dipelihara burung gagak. Kenapa Tuhan pakai gambaran burung gagak? Kenapa bukan burung merpati? Kan burung merpati lebih rohani toh. Lambang kekudusan, lambang kesetiaan, lambang Roh Kudus toh. Kan lebih enak kalau burung merpati gitu. Lebih masuk akal gitu. Saudara tahu burung gagak, burung pemakan bangkai, burung paling rakus. Kalau dia bawa makanan, lalu temannya datang ngambil, itu dia berantem. Dulu di rumah saya, di Sulawesi sana ada pohon besar. Itu kalau musim hujan di bawah itu ada sungai, banyak bangkai, itu burung gagak berkumpul. Saya perhatikan burung gagak itu, kalau dia ambil makanan, temannya datang, berantem saudara, dia nggak mau berbagi. Burung gagak dipakai Tuhan untuk kasih makan Elia. Apa artinya itu? Seringkali di anggapan kita tuh, yang bisa nolong tuh burung merpati. Ini orang kaya, pasti bisa tolong saya. Oh temanku itu bisalah saya pinjemin duit.
Oh mertuaku kaya, bisalah. Oh ini kaya. Waktu engkau mulai membatasi Tuhan dengan cara berpikirmu, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Belajar andalkan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Saya mempraktekkan itu sampai hari ini. Saya ingat waktu anak saya masih kecil-kecil, kalau kita tidak punya uang, saya nangis di kamar, saya berdoa. Sampai anak saya itu tahu, anak saya yang paling kecil dulu tuh masih berapa tahun, ya 4-5 tahun. Kalau saya udah doa nangis, dia datang sama saya, Mami enggak punya uang ya. Mami minta uang sama Tuhan ya. Mami kalau Tuhan kasih duit itu jatuh dari langit. Saya mengajarkan anak saya untuk beriman. Saya bilang, enggak deh, kalau jatuh dari langit itu uang palsu. Enggak ada nomor serinya. Ya, Tuhan menolong kita lewat banyak cara, lewat orang yang tidak pernah kita duga. Yang enggak pernah kita sangka. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Jangan cuma harap-harap burung merpati yang dianggap sebagai lebih rohani dan gini. Burung gagak. Orang yang kita tidak tahu, orang yang kita tidak kenal. Satu kali ada jemaat telepon saya malam-malam, jam 11 malam. Bu, Ibu, saya tidak tahu mau lari kemana. Dan saya juga tidak minta uang sama Bu Debbie, tapi saya cuma minta didoakan. Kenapa? Besok pagi jam 10 saya harus siapkan uang 2,5 miliar. Bu, kalau 250.000 Bu, tak transfer sekarang. Atau 25 juta lah Bu. 2,5 miliar itu bagaimana ceritanya? Saya itu kerja sama bisnis sama orang. Lalu dia itu minta untuk uangnya dibalikin. Dia mau, karena kami terjadi salah paham. Dia mau cabut dari perusahaan saya. Dia mau minta uangnya balik 2,5 miliar. Dia sudah kasih saya 1 bulan, kami sudah tanda tangan di notaris. Tapi ini Bu, saya udah 1 bulan lebih ini saya berusaha enggak dapat. Nah itu waktunya jatuh tempo itu terakhir besok jam 10. Kenapa Ibu enggak telepon saya besok jam 9 saja? Dalam 1 malam bagaimana caranya? Saya bilang coba ya Bu, saya coba tanya sama teman saya. Gini Bu Debbie, kalau dia mau bantu, akhirnya nanti saya jadi join sama dia karena perusahaan ini sebenarnya jalan dan lumayan keuntungannya. Tapi ya namanya kelas orang udah nggak mau. Ya aduh Bu, ya coba saya coba tanya orang itu, dia bilang maaf Bu Debbie saya nggak bisa bantu. 1 malam 2,5 miliar. Ya udah Bu, saya nggak bisa bantu tapi kita punya Tuhan, kita berdoa yuk. Saya berdoa, dia nangis-nangis, Tuhan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, bahkan dalam 1 jam pun Tuhan sanggup melakukan. Dia udah coba pinjam sama temen yang dia kenal, orang kaya ini, pokoknya enggak ada yang bisa tolong. Saya bilang berserah aja, pagi-pagi saudara. Dia pergi makan bubur ayam di dekat rumahnya situ. Dia ngobrol dengan 1 orang bapak, bukan agama Kristen. Burung gagak bener. Kan burung gagak itu orang yang gak kita nyangka-nyangka maksudnya. Ya. Lalu dia cerita sama bapak itu. Dia bilang saya ini akhirnya mereka nyambung lah ke cerita itu. Bapak itu bilang saya tertarik loh. Tapi Pak tinggal 2 jam lagi nih saya harus ketemu dia di notaris, saya harus bawa uang itu. Ya udah hari ini saya bayar. Jam 9 pagi, setengah 10 ditransfer saudara. Dan akhirnya dia pergi bayar, selesaikan semua. Lalu berapa minggu kemudian saya diundang untuk peresmian kantor mereka yang baru. Dia kenalin sama saya, ini loh Bu, burung gagak itu yang Tuhan kirim. Ini orang saya tidak kenal. Jadi Ibu cuma kenal di tempat makan sarapan pagi itu. Iya Tuhan kirim. Tuhan kirim. Ya, lalu kapan itu dia undang, saya ucapan syukur. Sekarang perusahaannya itu maju pesat, bahkan diberkati Tuhan. Saudara benar, tidak ada yang mustahil dalam waktu semalam. Saya bilang, Bu,
secara manusia ya Bu. Kalau kita pikir tuh, iya Bu Debbie, saya juga udah pasrah, ini hidup saya. Ini pekerjaan saya tidak tahu kalau ini diambil semua, saya nggak bisa bayar, saya tidak tahu mau kerja apa Bu. Tapi ya itu Tuhan. Itu burung gagak yang makanya jangan pernah pakai otak dan logika kita untuk coba menolong Tuhan. Abraham pernah coba tolong Tuhan. Ketika dia bilang sama istrinya, aku ini udah gak bisa loh punya anak. Kata Sarah, kan saya udah mati haid. Sudah menopause. Sudah menopause itu gak ada lagi sel telur yang bisa memproduksi anak. Jadi mungkin kamu bisa punya anak, tapi bukan dari saya. Bagaimana kalau kamu tiduri aja Hagar pembantu kita? Abraham bilang, kenapa gak dari dulu? Ya bapak-bapak, Hagar itu orang Mesir, cantik, bodinya tinggi, besar, hidungnya mancung, putih. Yang paling jelek di Mesir itu paling cantik di Surabaya. Percayalah, wanita paling jelek di Mesir itu paling cantik di sini. Tinggi, putih, hidungnya mancung. Bayangkan tiba-tiba Sarah bilang kamu tiduri saja situ. Kenapa juga Abraham tidak menengking ya? Ya memang begitulah laki-laki itu, makanya cocok ditaruh di gerbong paling belakang. Ya, harusnya kan dia sadarkan istrinya tuh, bertobat kau. Ya enggak? Ya Pak ya? Harusnya kan bilang bertobat kau, enggak boleh begitu. Tuhan bilang itu anak perjanjian berarti dari kita, bukan dari pembantu saya. Kau itu dasar bertobat, harusnya. Tapi yo namanya kucing dikei gereh, dipangan pora, bertobat. Ya, jadi terjadi kesalahan besar. Ya, tapi itulah dosa kalau mencoba menolong Tuhan. Seringkali kita nih coba tolong Tuhan. Udah mau ini jatuh tempo, besok bagaimana? Ya udahlah penggadean dulu. Siapa yang member? Menyelesaikan masalah tanpa padahal nambah. Cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah tanpa. Dia yang punya dunia ini. Dia yang mengendalikan alam semesta. Dia yang mengendalikan seluruh hidup manusia. Bahkan ketika dokter bilang tidak ada harapan. Kalau Tuhan bilang ada harapan, ada. Walaupun orang bilang tutup. Makanya teman saya bilang, saya sudah dikutuki Bu, besok kamu gak bisa bayar 2,5 M, saya ambil itu perusahaan, kamu hengkang dari sini. Karena begitulah perjanjiannya. Tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan dalam waktu 1 malam. 1 jam, 1 detik dia sanggup. Waktu kita terlalu banyak kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saya melihat, saya mendengar, saya menyaksikan bagaimana tuh. Bayangkan orang rumah saya tanggul jebol loh, itu bukan kebetulan. Anak saya bilang air tuh berhenti pas di tangga. Itu yang video malam, teras tadi itu sudah penuh air saudara, garasi itu sudah penuh air. Tapi Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Bahkan kalau kita lihat cerita yang selanjutnya itu Tuhan bilang kan setelah itu sungai itu kering. Sungai Kerit yang disuruh Tuhan pergi menjadi sumber mata air dan minum bagi Elia. Akhirnya menjadi kering. Karena hujan tidak turun di negeri itu seperti yang dia firmankan kepada Raja Ahab. Lalu ketika mulai kering, Tuhan berfirman sama dia. Kalau sudah baca ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah apa? Memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi telah memerintahkan burung, sekarang diperintahkan seorang. Kalau kita jadi Elia pasti gini, yes, janda kaya.
Ya apa ya? Menurut kita Tuhan suruh janda pelihara kita, berarti janda miskin atau janda kaya? Naik Alphard. Ya toh? Punya villa. Ya, yes, ketemu janda kaya. Karena itu yang masuk akal. Dia berjalan, begitu masuk ke daerah yang namanya Sarfat, dia ketemu seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Mungkin Elia pikir nggak mungkin ini. Ini miskin lagi cari kah? Harusnya ketemu janda lagi nyetir mobil Alphard, pem. Mau kemana Elia? Naik. Ya toh? Itu kan yang masuk akal kan? Ternyata enggak. Seorang perempuan, seorang janda yang sedang mencari kayu api. Lalu Elia berseru pada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, aku mau minum. Kan aus, jalan kaki. Lalu janda itu, ya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, coba juga ambil bagiku sepotong roti. Dia lapar, dia haus. Ya layak kalau dia minta makan. Dia kan nggak tahu kalau itu tuh jandanya yang akan pelihara dia kan. Tuhan kan kasih tahu kan mukanya seperti ini, jandanya itu ini. Ya Elia membayangkan janda kaya yang sudah filler, mukanya dibotox, toh, pakai tas Hermes kan, ketemu gitu. Ternyata janda miskin yang lagi cari kayu bakar, tapi ya karena dia lapar, dia haus, dia minta makan dan minum. Lalu janda itu bilang apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak di buli-buli. Dan sekarang aku ini lagi cari kayu 2 potong. Karena aku ini mau mengolah tepung itu jadi roti. Sesudah aku makan roti itu, aku dan anakku sesudah itu akan mati. Bayangkan saudara berjalan dalam janji Tuhan. Yang dimana Tuhan bilang kamu akan ketemu perempuan janda. Janda itu akan pelihara kamu dan kasih kamu makan. Saudara ketemu dia bilang, kamu minta saya makanan. Kamu tahu saya tinggal punya tepung sedikit. Ini saya ini lagi mau olah, lagi cari kayu. Habis saya makan tepung itu jadi roti, habis itu kami mati. Dengar begitu rasanya harapan kita juga ikut. Orang yang harusnya bisa tolong ternyata enggak bisa tolong. Di saat-saat seperti itu saudara, tidak mudah menjadi Elia yang belajar taat sama firman Tuhan. Tetapi untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, memang Tuhan perlu orang-orang yang berani percaya dan sungguh-sungguh percaya. Karena mujizat tidak bisa terjadi kalau kita tidak percaya. Makanya berapa kali Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Ketika Petrus melihat Yesus jalan di atas air, Petrus kaget, dia bilang, wow Tuhan, engkaukah itu? Kalau memang itu engkau suruh aku jalan Tuhan tanpa berpikir panjang. Petrus bilang, aku juga mau jalan di atas air. Lalu Tuhan bilang, ayo Petrus kemari. Tanpa berpikir itu air, dia turun dari perahu, dia jalan. Lalu Alkitab berkata, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Angin bicara tentang persoalan badai yang datang dalam hidup kita. Ketika ada sedikit angin, tiba-tiba dia sadar, aku ini di atas air loh. Harusnya enggak boleh loh ini. Ini melawan gaya gravitasi bumi. Ini enggak masuk akal, enggak boleh terjadi begini, ini enggak benar ini. Waktu dia kena angin, otaknya mikir, saya ini melawan gaya gravitasi bumi, ada di atas air. Nggak bisa orang berdiri di atas air pasti tenggelam. Dan saat dia takut, Alkitab berkata dia mulai tenggelam. Tenggelam saudara. Waktu engkau tidak percaya, waktu engkau tidak yakin. Dan apa yang seringkali membuat iman kita itu diuji ketika datang angin? Masalah keuangan, masalah kesehatan. Ya angin sepoi-sepoi, sakit kepala, stroke ini. Kita suka mikir gitu. Cuma sakit kepala, stroke ini, stroke. Ya, ada benjolan, tumor, kanker. Kadang otak kita ini loh, angin sepoi-sepoinya itu di sini tuh. Makanya kita perlu isi pikiran kita dengan firman Tuhan.
Waktu angin sepoi, Petrus mulai mikir, enggak bisa nih begini. Aku enggak bisa nih nyelesain utangku ini, enggak bisa. 7 turunan juga aku enggak bisa bayar utangku. Saya ini pernah terjebak dalam hutang. Saya pernah dikejar debt collector. Saya pernah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu saya melibatkan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan sanggup melakukan apa-apa. Bagi mereka yang percaya. Tuhan itu, saya pernah bersaksikan. Terlilit hutang 80 juta. 15 tahun yang lalu bagaimana bayar? Saya tidak ada gaji, tidak ada duit di rekening, nol, minta maaf. Saya dan suami berserah sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, nangis di kaki Tuhan. Tidak hubungi teman orang kaya, tidak dihubungi siapapun. Kami nangis di kaki Tuhan. Utang 80 juta. Berapa hari kemudian ada orang, Bu, saya disuruh Tuhan ngasih ibu 100 juta. Enggak wow ya? Dan saya enggak minta, saya tidak pinjem, saya enggak curhat. Saya juga tidak curcol. Curhat colongan. Tapi Tuhan tahu dan dia mampu menggerakkan siapapun. Karena Tuhan bilang, aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau beri kasih karunia itu. Jadilah kita sebagai orang-orang yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan itu? Sesuatu yang memampukan kita di saat kita tidak mampu. Dan memang kita tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang tapi engkau jarang duduk di kakinya berlutut memohon meminta pada Bapa yang mengerti, yang sanggup, yang mengasihi kita sebagai anak. Kalau kita aja orang tua, kita nggak mau lihat anak kita susah kan? Saya tuh selalu kalau saya keluar kota, Dek, kamu hari ini kuliah? Iya Mam. Ada duit enggak? Gitu. Bagaimana dengan Bapamu yang di surga? Yang mengasihi kita tanpa batas. Yang tidak akan rela melihat engkau kekurangan. Yang tidak akan rela melihat engkau menderita. Tapi yang dia mau engkau datang kepada dia. Dan jadilah anak yang menyukakan hatinya. Dan bagaimana menyukakan hati Tuhan? Lakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Cuma itu, ayo kita jadi anak-anak yang setia. Yang taat sama Tuhan. Sebab dia tidak mau engkau bersusah dengan kekuatanmu sendiri. Karena Alkitab berkata dia tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Sebagai manusia, kenapa kita harus percaya Tuhan? Supaya ketika di masa-masa sulit yang rasanya tidak ada kekuatan, kita bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan itu namanya beriman. Kita beriman pada Tuhan tapi kita gak pernah ngalami Tuhan. Gak pernah lihat mujizatnya, buat apa? Ada yang salah dengan imanmu. Ada yang salah saudara. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, gak pernah melihat mujizat Tuhan. Hari ini saya pengen kita semua datang sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan kita imani firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan saudara. Apapun pergumulanmu hari ini tidak peduli. Dan Tuhan itu menyediakan mujizatnya sama takarannya. Tapi syaratnya ketika kita mendapatkan perkenanannya. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Dia. Ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan. Maka Dia Allah yang berfirman. Dia sanggup membelah laut bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup menenangkan badai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus berkata, jadilah tenang bagi badai yang mengamuk. Badai itu tenang. Waktu saya berkata, Tuhan engkau sanggup menahan air sekalipun. Engkau yang punya kuasa. Dan Tuhan melakukan itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya. Hari ini datang pada Tuhan saudara. Bilang Tuhan jadikan kami orang yang berkenan di hati-Mu. Kami mau percaya bahwa bersama Tuhan. Kami sanggup melihat Tuhan membelah laut dalam hidup kami. Tuhan tenangkan badai di hidup kami. Angkat tanganmu saudara.